Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pembelajar? Berjumpa kembali dengan kelas Fisika Bu Berlian. Di video ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan spektrum gelombang elektromagnetik dan radioaktivitas. Untuk menguji pemahaman kalian pada materi yang sudah disebutkan tadi, kalian dapat mencoba menyelesaikan soalnya terlebih dahulu sebelum kalian menyaksikan pembahasannya. Selamat belajar ya! Pernyataan di bawah ini tentang sifat dan penggunaan gelombang elektromagnetik. 1. Gelombang elektromagnetik memerlukan medium perantara. 2. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami gejala polarisasi. 3. Untuk sistem radar digunakan gelombang elektromagnetik. 4. Frekuensi gelombang AM lebih tinggi daripada gelombang FM. Pernyataan yang benar adalah, kita lihat untuk poin 1. Di sini gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium perantara, sehingga pernyataan 1 ini keliru. Kemudian untuk pernyataan nomor 2, gelombang elektromagnetik dapat mengalami gejala polarisasi. Itu benar, gejala polarisasi adalah penyearahan arah rambat gelombang, sehingga poin 2 ini benar. Kemudian untuk poin 3, untuk sistem radar digunakan gelombang elektromagnetik, ini benar karena radar sendiri adalah salah satu dari spektrum gelombang elektromagnetik. Kemudian 4, frekuensi gelombang AM lebih tinggi daripada gelombang FM. Nah, inilah yang keliru ya, karena frekuensi gelombang FM itu lebih besar daripada frekuensi gelombang AM. Energi gelombang FM lebih besar daripada energi gelombang AM. Nah, di sini jadi yang benar adalah poin 2 dan 3. Pengurutan yang benar untuk macam-macam gelombang berikut: inframerah, ultraviolet, sinar X, gelombang radio. Menurut urutan frekuensi yang tertinggi hingga yang terendah adalah, untuk mengetahui spektrum elektromagnetik dari energi yang tertinggi atau dari frekuensi yang tertinggi sampai frekuensi yang terendah, kita bisa nyatakan seperti ini ya. Jadi kita tinggal hafalkan saja Gruti. Di sini rada teler ya. Nah, di sini mohon maaf ya yang namanya Gruti ya. Tapi ini hanya untuk memudahkan saja untuk kita menghafal ya spektrum gelombang elektromagnetik dari energi yang tertinggi sampai energi yang terendah. Jadi kita berbicara dari energi yang tinggi menuju energi yang rendah. Kemudian kita berbicara dari frekuensi yang tinggi ke frekuensi yang rendah, dan kita berbicara tentang panjang gelombang yang pendek ke yang panjang. Oke, di sini untuk G ini adalah sinar gamma, R ini adalah Ronsen, U-nya adalah ultraviolet, T-nya adalah cahaya tampak, I-nya adalah inframerah, rada ini adalah radar, tele itu ada televisi, dan R ini adalah untuk radio. Kita lihat pertama Ronsen ya. Jadi sinar X, kemudian sinar ultraviolet, inframerah, kemudian radio, sehingga jawabannya adalah yang poin C. Atau yang option C ya. Grafik berikut menunjukkan hubungan jumlah zat terhadap waktu pada peluruhan suatu unsur radioaktif. Waktu yang diperlukan sehingga unsur tersebut tinggal 1 mol adalah, kita perhatikan dulu dari grafik, kita dapatkan pada saat T sama dengan 0, ternyata jumlah zatnya menunjukkan angka 16, sehingga kita dapatkan diketahuinya N0 atau jumlah zat mula-mula itu sama dengan 16
16 mol. Kemudian untuk meluruh menjadi setengahnya, menjadi 8, ternyata diperlukan waktu selama 10 hari ya. Nah, jadi kita dapat tuliskan bahwa waktu paruh itu sama dengan 10 hari. Kemudian, apalagi yang kita dapatkan? Waktu yang diperlukan sehingga unsur tersebut tinggal 1 mol. Sehingga kalau di sini jumlah zatnya tinggal 1 mol, itu ditanyakannya berapa lama waktu yang diperlukan. Ditanyakannya adalah T. Kita akan gunakan persamaan peluruhan NT atau jumlah zat akhir itu sama dengan jumlah zat mula-mula dikalikan 1/2 dipangkatkan T kecil per waktu paruh. Oke, kita masukkan NT-nya adalah 1 mol. Kemudian N0-nya tadi adalah 16. 16 itu setara dengan 2/4 ya. Kemudian di sini 1/2 dipangkatkan T kecil per waktu paruhnya adalah 10. Oke, untuk 1 ini sama dengan 2/0. Ya, kenapa kita samakan dengan ruas sebelah kanan? Di sini 2/4 dikalikan 2/-1, kemudian dipangkatkan lagi dengan T per 10. Sehingga kita hanya melihat pangkatnya saja ya. Maka di sini kita lihat pangkatnya, kita dapatkan berarti 0 itu sama dengan 4 dikurangi T per 10. Ya, di sini 2/4 dikalikan 2/-1 pangkat T per 10 itu sama dengan, nanti tinggal -1 dikalikan T per 10 gitu ya. Jadinya nanti seperti ini. Sehingga kita dapatkan nantinya T per 10 itu sama dengan 4. Sehingga kita dapatkan T sama dengan 40. 40 apa? 40 hari. Maka jawabannya adalah yang option D. Waktu paruh suatu unsur radioaktif diketahui sebesar 30 menit. Dalam waktu 2 jam, tentukan berapa bagian dari unsur radioaktif tersebut. A. Yang masih tersisa, B. Yang sudah meluruh. Oke, kita coba bahas. Di sini waktunya dalam satuan jam ya. Sehingga waktu paruhnya kita buat juga dalam satuan jam. Waktu paruh sama dengan 1/2 ya. 1/2 jam. Oke, tadi waktunya, selang waktunya adalah 2 jam. Oke, di sini karena tidak ada keterangan, maka untuk jumlah zat mula-mula kita simbolkan dengan N0 ya. Oke, untuk menjawab yang poin A, kita masukkan ke persamaan peluruhan NT itu sama dengan, atau jumlah zat setelah T gitu ya, setelah waktu T itu sama dengan jumlah zat mula-mula dikalikan 1/2 dipangkatkan T kecil waktunya per waktu paruh ya. Maka nanti NT itu sama dengan N0 dikalikan 1/2 dipangkatkan, tadi T kecilnya tadi adalah 2 ya, kemudian dibagi dengan 1/2 sehingga nanti NT sama dengan N0 kali 1/2 dipangkatkan 4 ya. Maka nantinya NT-nya itu adalah sama dengan 1/2 pangkat 4 itu adalah 1/16 N0. Jadi yang masih tersisa atau bagian yang masih tersisa adalah 1/16 N0 ya. Oke, untuk yang B-nya, yang sudah meluruhnya itu berapa bagian ya? Yang masih tersisa
tadi 1/16 N0. Kemudian yang sudah meluruh ya, yang sudah meluruh berarti di sini kalau yang tersisanya 1/16 N0, maka yang sudah meluruhnya pasti sama dengan N sama dengan N0 dikurangi dengan 1/16 N0 ya. Sehingga yang sudah meluruhnya pasti ini akan sama dengan, di sini kita bilang saja 16/16, sehingga jawabannya adalah 15/16 N0. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Untuk mendukung channel ini, silahkan tekan like, subscribe, dan menekan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.